Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semua, kembali lagi bersama saya Suci Augina. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama sobat sehat semua. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai cegah stunting. Nah, telah hadir bersama kita saat ini narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Apa kabar Prof. Hardin? Kabar baik, gimana kabar Kak Suci? Alhamdulillah kabar baik juga nih Prof. Yeah. Nah kali ini kita akan bahas tentang stunting nih Prof, yang sudah digencar-gencarkan oleh pemerintah juga ya Prof. Seru di luar rasanya. Nah Prof, mungkin banyak sobat sehat juga yang belum mengerti nih Prof, istilah stunting itu apa? Apakah bisa dijelaskan Prof? Ya, stunting adalah kondisi di mana panjang badan atau tinggi badan. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu diukurnya panjang. Kalau setelah 2 tahun diukurnya tinggi. Ya, jadi kondisi di mana panjang badan atau tinggi badan anak, ya, itu berada di bawah, ya, yang seharusnya, ya, yang kondisi ini berlangsung secara kronik, ya. Nah, apa artinya secara kronik? Ya, artinya berbulan-bulan ini sehingga menyebabkan pertambahan berat badannya jadi lamban, sehingga terdapatlah panjang badan atau tinggi badan yang kurang dari standar yang seharusnya atau minimal yang seharusnya. Misalnya ya, kalau bayi lahir itu, nggak tahu Kak Suci diberitahu nggak sama orang tua lahir dulu berapa panjangnya? Panjangnya enggak sih Prof, kalau beratnya dikasih tahu. Berat berapa? Beratnya sekitar 3,5 sih waktu itu. Berat ya. Biasanya kan angka kepala 5 ya, 50 ya, 50, 51, 49, itu 52 itu normal panjang lahir. Tapi kalau di bawah 48 cm itu enggak normal. Nah, kalau tadi panjangnya ini enggak mencapai tadi 48 cm, kemudian itu terjadi karena gangguan makan oleh bunda ketika hamil dan mungkin gangguan kesehatan yang berlangsung selama kehamilan sehingga lahir pendek. Nah, itu yang disebut dengan bayi stunting. Tapi biasanya awalnya pendek tadi dimulai sebelum pertumbuhannya terhambat yang ke atas. Itu berat badannya dulu memang berkurang, terganggu tumbuh dalam arti berat, kecil, karena kompensasinya nggak bisa membesarkan berat, maka apalagi untuk tambah tingginya gitu ya. Nah, kebetulan kita punya ini ya di Lini Sehat bersama Pergizi Pangan yang namanya, ini ada cakram cek status gizi ya. Jadi buat bunda-bunda dan Anda yang ingin tahu tentang apakah panjang lahir atau panjang anaknya sekarang itu capai batas minimal yang dianjurkan nggak oleh WHO atau Kementerian Kesehatan. Misalnya begini, kalau anak Yanda atau Bunda adalah perempuan, umurnya berapa? Misalnya 12 bulan. Kalau 12 bulan berapa panjang badannya? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini yang pink ini perempuan, yang ini laki-laki, ya yang biru. Nah, ini ada umur nih, ini 12 kan? 12 bulan. Nah, itu ada kotak kuning. Ya, ada kotak hijau. Ya, hijau itu adalah panjang yang idealnya. Kemudian ada juga yang di bawahnya, ya, pink yang tua. Jadi itu batas bawah dan batas atasnya. Jadi kalau 12 bulan berat badannya harusnya berada di antara 7,0 sampai 11,5. Rumus sederhananya 3 kali berat lahir normal. Kalau berat lahir normalnya 3 kilo, maka 3 kalinya setelah 1 tahun 9. Kak Suci waktu lahir 3,5. 1 tahun 3 kalinya sekitar 10,5 kilogram. Ya,
Jadi di sini 7 sampai 11,5 itu untuk berat badannya. Nah, kalau panjang badannya ya di sini 68,9 ini nanti bisa dilihat Kak Suci nanti jelasin bagaimana ini bisa didapat ya. 7 sampai 79,2 cm. Jadi kalau antara 68,9 sampai 79,2 panjang seorang anak, panjang ya, jadi waktu ngukurnya ditelentangin ya, tidur lurus diukur. Kalau udah 2 tahun baru disuruh berdiri, namanya tinggi badan. Jadi kalau sekitar 70 cm, 75 cm itu normal. Ya, tapi kalau di bawah 68,9 cm ya itu berarti dia kategori pendek. Kalau pendek ini karena tadi gangguan makanan yang nggak cukup, entah sulit makan, entah tadi ada gangguan penyakit secara kronik berlangsung terus, maka itu disebut stunting yang mengganggu nanti pada kemampuan berpikir. Iya. Jadi mudah sekali juga ya Prof diukur menggunakan cakram ini. Kalau sobat sehat penasaran nih bagaimana sih cara memperoleh cakram ini? Ini gampang banget karena ini ada di e-commerce, banyak di e-commerce, ada di Shopee, Tokopedia dan juga Instagram Lini Sehat di toko_lini sehat. Jadi sobat sehat bisa mendapatkan ini dan harganya juga bilang cukup terjangkau juga ya, Prof. Ya. Dan tapi manfaatnya sangat banyak gitu. Untuk memantau status gizi. Untuk memantau status gizi anak usia di bawah balita ya, Prof. Di balita itu. Ya, Prof. Nah, terkait ini nih, Prof. Penyebabnya, Prof. Penyebab dari stunting itu apa saja sih, Prof? Ya, secara umum kita bisa kelompokkan pada 4 hal ya. Tapi tergantung ini. Jadi kalau kita lihat penyebabnya dari hulu, itu kan berarti dari kehamilannya. Ketika si janin masih di dalam kandungan. Ya karena kurangnya asupan gizi si ibu hamil. Bisa karena ibu hamil mengalami stres, ya gangguan psikologi yang dahsyat kronik, itu juga bisa menyebabkan. Bisa juga ibu mengalami gangguan penyakit, ya ada sakit yang menyebabkan gangguan pertumbuhan si janin karena ibu sakit, bisa karena penyakit infeksi, bisa juga bukan karena penyakit infeksi penyakitnya. Kemudian faktor genetik, ya ada 4 kalau pada si ibu ya. Bisa kalau ibunya pendek, kemungkinan juga janin bisa pendek kalau gizinya nggak diperbaiki. Jadi biasanya ibu-ibu yang panjang badannya, tinggi badan ibu 145 cm itu juga berisiko melahirkan bayi yang pendek, bahkan sulit melahirkan bisa jadi karena lingkar pinggulnya kecil ya. Kemudian kalau itu pada setelah lahir, tentunya ditentukan juga oleh faktor makanan. Tapi makanan ini kan namanya air susu ibu kalau sebelum 6 bulan ya. Jadi kalau nggak diberikan air susu ibu yang cukup, ASI eksklusif sebelum 6 bulan, kemudian nggak dirawat kesehatannya, kalau dia dapat sakit, untuk diare, demam, panas dan sebagainya, itu 3 faktor juga anak bisa ngalami stres juga ya. Kalaupun juga ada genetik, meskipun kecil, faktor risikonya juga tadi jadi 4. Tapi jenis makanannya dari air susu. Kalau dia udah selesai usia 6 bulan, berarti kan makanan pendamping ASI. Jadi makanan pendamping ASInya harus aman. Aman artinya dia tercegah dari kemungkinan mual muntah, diare diberikannya. Nggak ada patogen pengganggu dan nggak ada zat-zat bahaya mengganggu. Itu aman. Bergizi ya, ada unsur karbonnya. Tergantung usianya lah, yang berbagai jenis pure. Apa itu pure ya? Cairan kental ya, dari berwarna-warni bisa dibuat dari beberapa jenis makanan ya untuk memenuhi kebutuhan gizi si anak setelah 6 bulan. Di samping memberikan ASI ya, itu juga komprominya makanan. Makanan bayi itu kan kalau setelah 6 bulan ada ASI, ada makanan pendamping ASI. Kemudian juga tentunya menjaga bayi ini jangan sampai sakit ya, entah itu
kadang-kadang suka dicium oleh tetangga atau oleh tamu-tamu yang datang, itu nggak tahu ya bahwa di mulut kan banyak patogen ya. Buat kita nggak demam karena udah biasa, tapi buat anak kan imunitasnya masih rendah. Jadi bisa juga terpapar patogen, sakit, ya itu juga bisa mengganggu, menyebabkan terjadinya stunting tadi. Jadi ada beberapa penyebab Ada juga beberapa penyebab yang langsung. Ya, nah, apakah ada penyebab yang tidak langsungnya juga, Prof? Ya, kenapa dia nggak bisa makan? Kenapa dia nggak bisa diberikan air susu ibu? Mungkin karena ibu bekerja, ya, atau karena puting ibu bermasalah, atau apalagi ibu nggak bekerja tapi stres, nggak keluar ASI-nya. Ada aja faktor tidak langsung. MPASI faktor tidak langsung bisa jadi pengetahuan ibunya nggak bisa milihin yang pas. Ibunya nggak terampil buat pure misalnya tadi ya, atau kalau udah 1 tahun ya MPASI yang sudah seperti mirip makanan dewasa gitu. Bisa juga nggak mampu membeli, akhirnya yang dibeli apa? Nasi lumet, terus nasi lumet lagi nasi lumet lagi, ya kurang protein, kurang vitamin dan mineral gitu kan. Atau saking ini pengetahuan yang salah, tapi sok pintar gitu ya, yang dikasih buah melulu. Ya, yang dipure buah lagi, dipure buah lagi, nggak pernah diberi lauk pauk ya, karena dia nganggap sudah seperti orang dewasa, buah itu bagus katanya. Ya tapi tetap makanan pokok lauk pauk tetap penting kan, jadi salah juga gitu kan. Jadi itu faktor-faktor tidak langsung ya, berkaitan pengetahuan, daya beli, berkaitan dengan fasilitas, infrastruktur, bagaimana nyiapin makanan tadi. Stres ibu juga ya, Prof, mempengaruhi penyebab stunting ini ya. Nah, Prof, apakah ada pengaruh buruknya nih, Prof, dari stunting? Ya, jadi sebenarnya mirip dengan waktu kita diskusi tampak anak kurus ya. Jadi kalau sekarang tampak anak pendek ya. Iya, tampak anak pendek. Intinya kan pendek itu lebih parah dibanding kurus. Anak kurus belum tentu pendek, tapi itu jalan menuju pendek ya. Kalau kurus terus, jadi pendek deh, stunting. Nah, jadi ini kan makanya dikatakan kondisi yang udah kronik ya, yang udah parah, berlanjut terus nih, kekurangan makan, kekurangan gizi, dan mungkin gangguan penyakit atau kesehatan tadi. Yang terganggu itu apa? Kalau dia di masa janin, dilahirkan kemudian pendek, berarti di dalam kandungan sudah terjadi kekurangan gizi. Padahal kita tahu ya, dari trimester 1, 2, 3 itu pertumbuhan pembentukan jantungnya si anak, livernya anak, ginjalnya anak, si bayi maksudnya ya. Bukan ginjalnya si ibu, ginjal ibu udah ada. Jadi pembentukan organ internal si janin, liver, jantung, ginjal, paru, pankreas, ini sangat-sangat ditentukan. Kalau jumlah makanannya sedikit, maka pertumbuhan jumlah sel dari organ-organ penting tadi, si janin, itu terhambat pembentukannya. Nah, itu menyebabkan nanti dia gampang mengalami gangguan ketidakseimbangan hormonal. Kalau pankreasnya kecil, jumlah sel-sel betanya nggak memadai, aktivitas sel betanya nggak berstamina, istilahnya nggak bugar selnya. Jadi dia gampang nanti yang disebut insulin resisten gitu kan. Jadi insulinnya jadi nggak memadai untuk bekerja. Belum lagi hormon yang lain ya tiroid dan sebagainya. Dia kalau hipotiroid juga nanti jadi menghambat pertumbuhan. Belum lagi peran dari hati. Kita tahu buat kolesterol. Kalau terganggu keseimbangan kolesterol, dia bisa nanti LDL-nya ya harusnya rendah tinggi, HDL-nya harusnya tinggi, dia rendah. Belum lagi kalau kita bicara ginjal, sel-sel nefronnya nggak bagus, cepat rusak ginjalnya. Maka orang kadang-kadang usia 60 belum mengalami gangguan ginjal, dia usia 35 sudah rusak ginjalnya, udah tinggal 50% katanya gitu. Nah itu kan kualitas ginjal tadi, di samping faktor lingkungan, itu pengaruh makanan tadi. Jadi akhirnya mendekatkan diri pada penyakit-penyakit yang namanya diabetes, jantung koroner, stroke, ginjal, osteoporosis kalau tulangnya tadi juga nggak terbentuk baik, ya. Terus dilanjutin lagi setelah lahir juga
terhambat pertumbuhan itu cermin dari kurangnya gizi. Jadi pendek itu sederhananya karena kekurangan gizi. Gitu. Kurang gizi dampaknya jadi bisa gangguan infeksi, bisa gangguan penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Di kala dewasanya. Ya. Jadi saat dewasa juga bisa menyebabkan anak yang lahir stunting lagi juga, Prof. Ya. Kalau dia diberikan kesempatan untuk punya turunan, beresiko lagi. Beresiko lagi ya, Prof. Jadi seperti siklus gitu ya, Prof. Betul. Harus kita cegah sekali. Nah, ngomong-ngomong cegah ini, Prof, apa aja sih, Prof, pencegahannya, Prof, untuk mengatasi stunting? Nah, karena kita tadi paham ada faktor gizi, ada faktor bukan gizi kan. Ya, berarti kedua-duanya harus kita upayakan supaya baik. Dari sisi gizi ketika ibu hamil, berarti ibu hamil jangan sampai kurus ya. Tampak kurus. Nanti ada judul Bila Bumil Tampak Kurus. Jadi jangan sampai ibu hamil kurus, berarti kurang gizi. Jangan sampai ibu hamil pucat, berarti kurang gizi. Ya, jangan sampai ibu hamil itu lemes, berarti kurang gizi. Kalau dia kurang gizi, ya untuk ibu aja nggak cukup, apalagi buat si janin kan. Kok jadi gini saya? Ada di dalam perempuan ya, Bro. Nah, jadi itu satu. Dari sisi non gizi, ibu hamil jangan dibuat stres. Ibu hamil jangan dibuat sakit. Ya, jangan sakit maksudnya. Ya, baik itu entah itu hanya batuk, flu. Tapi kalau batuk flu kronik kan ganggu nafsu makan. Apalagi kalau ibu hamilnya mendapat penyakit yang gestational diabetic ya. Mengalami gula tinggi, diabetes ketika hamil, mengalami gula darah tinggi, mengalami tekanan darah tinggi, gestational hypertension ya. Itu perlu dicegah, dihindari. Nah, lagi-lagi peran pasangannya, peran orang-orang di sekitarnya. Kalau tinggal dengan mertua, indah dia dengan mertuanya, dengan tetangganya. Bagaimana dia memanfaatkan pelayanan kesehatan. Kan kalau ibu hamil itu ada namanya kunjungan ya, antenatal care, pemeriksaan ke bidan di puskesmas. Kalau mampu ya ke dokter objinnya. Ini baik itu gizi ibu hamil maupun hal-hal non gizi tadi yang kaitan stres, penyakit. Kalau udah lahir sama, mencegahnya juga setelah lahir itu makanan juga itu tadi ASI-nya dicukupi, eksklusif. MPASI. Jangan hanya sekedar diberi ASI sekali sehari udah tuh enggak. Itu hampir sekali 3-4 jam ya. Nah, jadi MPASI. Terus apa lagi? Ya, jaga kebersihan lingkungan, cuci tangannya, mandinya gitu kan. Termasuk orang-orang sekitarnya, peralatan makannya, pakaiannya. Jadi ada beberapa cara untuk mencegahnya juga ya, Prof. Tapi memang ya bukti-bukti kuat ya. Di samping tadi dia udah makan dari berbasis ada makanan pokok, makan telur 1 hari aja 1 butir diberikan. Ya. Buat ibu hamil, sama makan ikan 150 gram sehari, bukan dengan tulangnya, ini daging ikannya. Atau campuran daging, telur, ikan, bahkan susu, itu luar biasa dapat mencegah stunting. Untuk ibu hamil ya, Prof. Kalau anak juga, setelah 6 bulan tapi. Iya, yang diberikan MPASI ya, Prof. Yeah. Jangan cuman buah aja gitu, Prof, atau sayur aja gitu ya. Iya, kadang-kadang nanggap bayi seperti ibunya gitu ya. Ini udah barangkali udah banyak cadangan ya, udah cukup. Ini tinggal makan buah gitu ya. Nganggap bayinya seperti kita aja dan bunda. Ya, Prof. Jadi ada beberapa tadi ya, Prof, tips untuk mencegahnya. Nah, Prof, terakhir nih, pesan untuk sobat sehat semua nih yang sedang menonton episode kali ini. Terima kasih Kak Suci ya. Jadi karena kita bicara tentang cegah stunting, jadi pertama tadi kan kita bicarakan apa itu stunting ya. Jadi kondisi panjang badan atau tinggi badan yang tidak mencapai minimal yang dianjurkan. Bagaimana tadi supaya mencapai, tadi kita udah ini paling gampang kan, menggunakan cakram cek gizi anak. Bahkan yang remaja juga ada untuk melihat berat badan ideal, bahkan dewasa juga ada. Ini ada untuk setiap umur dan jenis kelamin kan ada ya. Kemudian ketika
harusnya kita mencegah, jangan menterapi stunting, jangan ya. Karena kalau sudah jadi stunting berarti ada sesuatu yang gangguan di dalam sel-sel jaringan organ-organ penting di dalam tubuh dan juga otaknya. Nah, cara mencegahnya lagi-lagi bagaimana supaya makanan mulai dari kehamilan tadi dijaga, status gizi ibu hamil baik, makanannya baik. Makanan baik itu seperti apa? Lihat, tonton berbagai YouTube ya, kita sebelumnya episode Lini Podcast tentang itu. Kemudian juga menjaga kesehatan ibu hamil itu jadi penting. Sederhananya, pantau tambahan berat badan dari waktu ke waktu. Kita juga ada cakram. Bagaimana memantau berat badan dari waktu ke waktu. Jaga berat badan normal. Sehingga tambahannya menjelang melahirkan itu 8 sampai 12,5 atau 13 kg tergantung tingginya ibu. Makin tinggi ibu, makin kurus awal kehamilan, makin besar tambahannya. Kalau ibunya gemuk, ya tambahannya mungkin hanya cukup 8 kg. Ya, karena banyak cadangan kan. Oh, gini lagi. Ya, jadi itulah ya. Jadi banyak hal sederhana kok. Berbagai instrumen. Lini Sehat juga membuat instrumen-instrumen seperti ini tadi, termasuk tadi pertambahan berat badan ibu hamil. Saya kira Yanda dan Bunda di samping nanti bisa konsultasi juga dengan ahlinya dimanapun berada dan juga dengan dokter. Beberapa cara sederhana yang tadi kami tunjukkan mungkin bisa bermanfaat. Sekian. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Hardin Sama-sama. atas sharingnya mengenai cegah stunting kali ini. Nah, itulah tadi diskusi bareng Prof. Hardin. Banyak banget nih manfaat yang kita dapatkan mengenai cegah stunting, apa itu stunting, dampaknya, juga tips untuk mencegahnya gitu yang penting. Nah, sobat saya semua, jangan lupa untuk tetap ikuti terus Lini Podcast dan berbagai info menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.